Ya, pemirsa, kita masih menunggu kehadiran dari Paslon Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka karena nantinya sesaat lagi akan ada deklarasi kampanye pemilu damai yang diikuti oleh 3 paslon Cawapres dan juga ada 18 parpol yang turut membacakan deklarasi kampanye damai di mana 3 paslon Cawapres ini akan menaikkan ataupun menandatangani deklarasi kampanye damai tertib dan taat hukum peserta pemilu 2024. Sementara itu kita akan kembali menyapa Pak Abhan. Pak Abhan, besok masa kampanye akan segera dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 mendatang. Dari penilaian Anda, bagaimana kemudian kinerja Bawaslu selama ini sebelum masa kampanye dimulai, Pak Abhan? Ya, pertama perlu saya sampaikan bahwa situasi masa kampanye pemilu 2004 ini memang berbeda jauh dengan pemilu 2019. Soal waktu, alokasi waktu. Alokasi waktu pemilu 2024 ini hanya 75 hari. Sementara pemilu 2019 itu ada 203 hari. Ya. Artinya cukup pendek. Nah, ketika masa kampanye cukup pendek, tentu harapan kita adalah peserta pemilu baik di pileg maupun pilpres tetap mematuhi aturan meskipun itu pendek. Kemudian bukan kemudian mencari kalau bahasa publik curi-curi start kampanye ya. Jadi kejadian-kejadian sebelum masa kampanye tiba sebetulnya ini memang dibutuhkan sifat tegas dari Bawaslu ya. Jadi bukan hanya pada soal pendekatan apakah itu ada kampanye atau tidak, tetapi kalau ada kegiatan yang sudah memenuhi unsur kampanye, maka bisa dijerat dengan pasal kampanye di luar jadwal ya. Karena belum jadwalnya kok melakukan kegiatan kampanye. Jadi saya misalnya soal baliho dan sebagainya. Ini kan ada aturan PKPU 15 itu yang agak rancu antara sosialisasi dengan masa kampanye. Sebelum masa kampanye, KPU memberikan ruang sosialisasi. Apa yang dinamakan dengan alat peraga sosialisasi. Ini sebetulnya sama. APS dengan APK itu hampir sama itu. Cuma ketika masa sebelum kampanye disebut APS, nanti setelah masa kampanye disebut APK ya. Nah, karena apa? Bahwa definisi kampanye di dalam Undang-Undang 7 ini sebetulnya sangat luas. Jadi tidak harus ada unsur ajakan, tetapi ketika ada unsur atau citra diri peserta pemilu itu sudah menjadi bagian dari kampanye. Jadi kalau teman-teman di Bawaslu mengartikan harus ada ajakan, harus ada paparan visi misi, saya kira ini terlalu jauh ya, karena definisi kampanye sendiri di Undang-Undang 7 itu mengandung unsur alternatif, yaitu ketika ada dan atau citra diri itu sudah menjadi bagian dari kampanye. Ya saya kira kalau kemudian baliho dan sebagainya, billboard itu sudah ada gambar pasangan calon, ya, kemudian gambar partai, ada nomor urut, menurut saya itu sudah menjadi bagian dari unsur kampanye yang kampanye melalui media APK itu kan. Nah, ini sebetulnya Bawaslu yang harus bertindak tegas. Memang Bawaslu tidak secara eksplisit ada perintah untuk kemudian menurunkan dan sebagainya. Tetapi Bawaslu cukup menyatakan bahwa itu melanggar, diinventarisir, disampaikan kepada publik, ini melanggar kampanye bentuk APK, sekian unit, sekian titik dan sebagainya. Kemudian Bawaslu harus menjadi inisiator, mendorong kepada Satpol PP maupun dinas di kota yang bertugas untuk menertibkan APK bersama-sama menertibkan itu ya. Karena kalau Bawaslu sendiri saya kira agak kesulitan untuk menertibkan secara langsung keterbatasan tenaga sarana yang dimiliki. Dan secara eksplisit di undang-undang memang tidak ada menyebutkan langsung untuk menertibkan, tetapi Bawaslu harus inisiasi ya, mengajak dinas yang terkait, rekomendasi kepada dinas di kabupaten kota untuk segera menertibkan itu dan atau perintah kepada peserta pemilu. Gitu. Baik, Pak Putut, tanggapannya? Saya kira apa yang disampaikan Bung Afan mengkonfirmasi apa yang saya nyatakan tadi, bahwa sebetulnya memang harus bersih semua ini ruang dari tanggal 4 November kemarin sampai tanggal 28. Hanya kemudian kan eksekusi di lapangan yang kemudian berbeda-beda tiap daerah. Itu poinnya. Sehingga yang berkaitan kemudian dengan katakanlah bagi-bagi sembako secara implisit, Bung Abhan juga mengkonfirmasi bahwa walaupun belum masa kampanye punya potensi ada pelanggaran kampanye di luar jadwal harusnya dihentikan. Kasus di GBK juga soal asosiasi pemerintahan desa mestinya harus juga dihentikan.
itu kegiatan itu, dan apa yang dilakukan oleh salah satu cawapres juga aktivitas semacam itu, Bawaslu harus berani menghentikan. Maksud saya langkah-langkah konkret dan nyali untuk bertindak di lapangan inilah yang sebetulnya ditunggu oleh publik, siapapun dia gitu. Pasangan yang manapun dia, partai politik manapun dia, sehingga kemudian ada kepercayaan publik bahwa penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu betul-betul berani menegakkan aturan siapapun yang melanggar. Mengenai earn trust dari publik Yang seperti itu yang ya? kita harus tumbuhkan sekarang gitu. Oke, Bang Rey. Ya kalau saya kan, seingat saya 2-3 bulan yang lalu saya udah pernah menyebut penyelenggara pemilu kita ini, kalau ada orang menyebut ada istilah petugas partai begitu ya, saya menyebut penyelenggara pemilu ini dengan istilah petugas Komisi 2 gitu. Karena mereka umumnya bergerak itu seiring dengan apa yang diinginkan oleh Komisi 2 gitu. Apalagi kalau waktu dulu masih sama-sama membahas soal PKPU misalnya ya, jadwal pemilu gitu. Nah itu semua merujuknya itu kepada apa yang menjadi suara dominan di Komisi 2 gitu. Nah apa yang saya mau jelaskan dari ini, bukan hanya sekedar karena ada suasana itu gitu, tapi menjelaskan kepada kita, apa istilahnya itu ya, keberanian penyelenggara pemilu kita, baik KPU pun Bawaslu ini, nggak seperti penyelenggara pemilu yang kita kenal sebelum-sebelumnya itu menurut saya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan masih ada unsur tarik ulur lah. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya itu tadi, apa maunya Komisi 2 deh. Kan beberapa misalnya soal peraturan tentang makna 30% perempuan. Ya, itu kan karena Komisi 2-nya mengatakan udahlah pemahaman yang ini aja yang kita pakai jadi gitu. Dan banyak lagi aturan-aturan yang kita bisa sebut justru karena tanda kutip ya, karena Komisi 2-nya menginginkan itu yang harus dijalankan gitu. Sampai kemudian ada putusan Mahkamah Agung kan. Nah, jadi di luar yang saya sebut sebagai itu menggambarkan kepada kita bahwa penyelenggara pemilu kita ini juga sedang tidak baik-baik juga itu saya. Ada persoalan di dalam, persoalan di dalamnya itu adalah soal kelihatan betul mereka ini dekat sekali dengan peserta pemilunya gitu. Jadi tidak berjarak, jadi tidak seindependen yang kita bayangkan, enggak netral, bukan netral mungkin iya, tapi apa namanya itu ya, enggak setegar yang kita bayangkan gitu. Nah, jadi kaitan-kaitan kayak begini perlu diatur, dilihat oleh kita dalam landscape. Mengapa misalnya kinerja KPU sampai sekarang agak merosot gitu ya, kemudian juga Bawaslu begitu gitu. Dan oleh karena itulah kan sekarang ada isunya bahwa pilkada akan dimajukan dari bulan November ke September gitu ya. Nah saya dalam posisi menolak percepatan pilkada itu karena menurut saya dengan kinerja KPU yang sekarang, Bawaslu yang sekarang, jangan tambahi beban pekerjaan deh ke mereka gitu. Yang dempetan tentu saja, karena kalau kita majukan ke September, pasti dempetan ini. Padahal penyelenggara pemilu ini menjadi salah satu garda terdepan yang seharusnya bisa dipercaya publik kalau untuk kita mengawal ya. Mbak Rara, bahasa lain yang ingin saya katakan Bung Rey itu, karena saya orang dalam dulu begitu. Sudahlah, bulan madunya selesai. Bulan madunya selesai. Sekarang Anda bekerja untuk negara. Kenapa saya katakan bulan madu? Kita harus jujur mengatakan bahwa mereka yang KPU sekarang, Bawaslu sekarang jadi juga karena lobby-lobby politik toh. Komisi 2 juga ikut mendorong dan seterusnya bagaimana. Oke, kita pahami itu karena itu poksinya DPR. Nah, sudahlah, bulan madunya sudah selesai. Sekarang teman-teman KPU, Bawaslu bekerja lurus, tegas atas amanat negara. Siapapun dia, baik orang Komisi 2, orang partai, kalau melanggar ya harus berani. Oke, baik Pak Aban, tanggapannya? Oke, saya kira pertama saya kira kemandirian penyelenggara harus ditunjukkan ya. Jadi akan ada problem kalau penyelenggara nggak mandiri ya. Mandiri dan tidak imparsial, itu jadi masalah utama ya. Karena yang dibutuhkan sebuah pemilu itu adalah sebuah kontestasi dan kesetaraan harus ada, dan kesetaraan itu bisa diwujudkan manakala penyelenggara bisa bertindak adil dan mandiri. Nah ini yang saya kira saat ini yang tadi saya katakan Bang Rey dan sebagainya, saya kira kemandirian itu yang agak hilang dari penyelenggara saat ini ya, saya melihat itu ya, kalau bahasa ekstrimnya begitu. Dan ini harus ditunjukkan ketika memasuki masa-masa kampanye. Saya kira ini tantangan untuk mewujudkan skeptis publik terhadap penyelenggara, ya harus bertindak tegas ketika memasuki masa-masa kampanye. Dan saya kira tentu lembaga lain, saya kira TNI Polri ya,
juga harus betul-betul netralitasnya tidak hanya menjadi slogan, tetapi harus betul-betul menjadi sebuah tindakan nyata di lapangan ya. Tidak ada lagi misalnya nantinya misalnya hal-hal yang menakutkan bagi penyelenggara dan sebagainya. Sekali lagi semua harus menjaga jarak yang sama ya. TNI Polri yang netral, birokrasi juga sama. Kita melihat bahwa pemilu 2024 ini situasi agak beda. Ada 270 daerah, kepala daerah yang AMJ, akhir masa jabatan selesai, dan dijabat oleh penjabat. Nah ini juga, penjabat ini juga harus netral, karena dia punya kekuasaan, dia bisa menggerakkan birokrasi, ya, maka juga harus menjaga kemandirian di dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dia jabat sebagai penjabat itu. Itu kira-kira Mbak Fitri. Oke. Saya mau nambahin Pak Afhan kan. Nah misalnya soal PJ itu yang saya sebut tadi itu, kalau nggak tuntas, ini akan tetap menimbulkan kecurigaan orang gitu. Misalnya soal PJ yang diduga melakukan fakta integritas itu, apa kelanjutannya? Apakah itu terjadi di Sorong aja atau terjadi di banyak tempat? Yang melakukan itu siapa? Kita nggak tahu. Yang itu dibiarkan saja jadi isu saja gitu ya. Seharusnya ada transparansi proses penegakan hukumnya seperti apa, outputnya seperti apa ya. Termasuk dugaan adanya pengerahan ASN-ASN untuk mendukung calon presiden tertentu di Boyolali misalnya. Sekarang kasusnya seperti apa? Jadi mengambang aja. Nah mungkin ya bagi sebagian orang khususnya mereka yang menangani kasus ini dengan mengambang dan hilang dari permukaan publik itu ya dianggap selesai. Padahal sebetulnya itu menumbuhkan memori di kepala orang untuk mengatakan bahwa pemilu ini sedang tidak baik saja. Memang dia nggak berteriak, tapi memori itu ada di kepalanya gitu loh. Kasus Boyolali lah, kasus PJ lah, macam-macam dan seterusnya itu gitu untuk mengatakan oh belum tentu bisa dipercaya nih gitu. Nah yang saya mau katakan itu adalah bisa saja Bawaslu misalnya kan KPU misalnya gitu ya melaksanakan semua tahapan pemilu sesuai aturan. Tapi itu nggak cukup untuk meyakinkan orang bahwa pemilu sudah dilakukan dengan benar gitu. Nah apa yang dibutuhkan di atas itu? Ya ada soal orang percaya. Nah kepercaya itu bukan muncul dari tiba-tiba, dia itu peristiwa panjang. Ya kan dari kemarin-kemarin gitu misalnya katakanlah soal netralitas. Betapapun mungkin pada faktanya netralitas ASN, aparat macam-macam itu terjadi di lapangan, tapi karena sejak dari awal orang melihat berbagai peristiwa yang mengindikasikannya adanya ketidaknetralan, itu memorinya masih tetap ada di kepala gitu. Jadi antara fakta dengan rasa percaya itu bisa dua hal yang berbeda. Pernyataan yang sering diungkapkan oleh para pimpinan Polri, pimpinan TNI. Sekarang itu yang saya jadi banalitas Mbak, jadi banal, tidak Oke. punya nilai.